Ya, kemarin alhamdulillah kita sudah mempertemukan Bu Syariah dengan Pak Tarno pada siang hari ya. Memang suasananya agak mencengkam begitu, ada beberapa sedikit ya perselisihan lah, ada perdebatan tentunya. Ya, kita sebagaimana hak dan kewajiban, Bu Syariah ini kan istri sah dari Pak Tarno. Pak Tarno bagaimanapun masih suami sah dari Bu Syariah. Saya tegaskan kembali, istri sah Pak Tarno yang diakui secara hukum negara maupun agama itu hanya satu, yaitu Bu Syariah. Perjuangan panjang istri pertama Pak Tarno akhirnya berbuah manis. Ia usai berjibaku dalam kisruh yang menguras air mata, Ibu Syariah akhirnya berhasil melepas rindu dengan sang suami pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 silam. Tidak hanya itu, dalam pertemuan kemarin, Ibu Syariah pun berhasil pula membujuk sang suami untuk kembali pulang ke pelukannya. Di mana Pak Tarno berjanji dalam kurun waktu 2 hari, ia akan bergegas pulang ke kediaman Ibu Syariah. Dan kini, Ibu Syariah tengah menanti kepastian dari perjuangannya, lantaran janji Pak Tarno untuk pulang jatuh tepat pada hari ini. Namun terlepas dari itu, momen pertemuan antara Pak Tarno, Ibu Syariah, serta sederet darah dagingnya 2 hari lalu sempat berjalan panas dengan kehadiran warga setempat yang sempat bersih tegang dengan keluarga Pak Tarno. Selama ini, Bapak saya minta. Oh yaudah, saya turun. Buktinya sama saya bisa normal. Kamarnya sehat, kamar saya. Iya tolong jangan bikin stres lu juga. Stres itu. Kemarin udah bilang yang begini bodoh. Lipat aja. Iya, apaan kita nggak ada ngomong apa-apa kok. Apa ya baru situ. Dan tadi kita nggak ngomong apa-apa kok. Kenapa kemarin namanya aja bisa ya Sabar. Ini kan sakit. Iya, makanya sini dulu. Atau tadi ribut katanya. Enggak ada ribut kok. Nah, makanya nanya dulu, jangan langsung datang. Nanam aja. Ini kan Saya bilang ribut, saya kasih tunjuk. Bu. Siap. Buat kayak Tony ngasih tunjuk doang. Sini dulu. Gak mau kok dipakai apa bang Pak? Ini panggil tenang ada cokin juga. Cokin apa sih? Orang baru ini. Orang baru tapi saya merawat bapak juga. Cuma kagak merawat. Astagfirullahaladzim. Karena anaknya kan dia nggak suka sama anaknya. Pak, ayo sini lagi kan. Sini dulu. Kenapa? Kita ini supaya antara adat sama hukum itu seimbang. Ya, biar bagaimanapun juga Bu Syariah itu istri saya. Ya, kedatangan kami ke sini itu kepingin meluruskan supaya. Yang kedua, Bu Syariah juga ngomong. Kalau ternyata kita keluarkan dari mana? Enggak bisa gitu. Kelelahan, kita juga semua keluarga. Kalau mau ngerawat ya yuk sama-sama dirawat. Nggak ada yang ngelarang datang ke sini. Gitu. Pintunya terbuka, kita juga saban hati. Siang malam loh kita ada yang berapa di sini. Karena seharian gitu. Kita kalau Masih di tanaman. kasihan loh bapak. Boleh kasih sini. Bukan di sini. Sampai sumpah di sini. Emang nangis.
Ya, kemarin alhamdulillah kita sudah mempertemukan Bu Syariah dengan Pak Tarno pada siang hari ya. Memang suasananya agak mencengkam begitu, ada beberapa sedikit ya perselisihan lah, ada perdebatan tentunya, dan alhamdulillah kita kemarin berhasil mempersatukan persepsi dan sepakat dengan anak-anaknya juga maupun saudara-saudara Pak Tarno. Pak Tarno ingin kembali ke rumah Bu Syariah gitu. Ya, kita sebagaimana hak dan kewajiban, Bu Syariah ini kan istri sah dari Pak Tarno. Pak Tarno bagaimanapun masih suami sah dari Bu Syariah. Sebagaimana mestinya selama ini kan komunikasi ini tidak terjalin, terputus begitu, karena memang tidak ada akses untuk ke sana Bu Syariah. Dan alhamdulillah dengan hadirnya kita, kuasa hukum Bu Syariah, bisa mempertemukan antara Bu Syariah dengan Pak Tarno. Dan kemarin suasana haru, suasana juga saya lihat masih saling menyayangi lah begitu. Karena memang pada dasarnya tidak ada masalah apapun antara Bu Syariah dengan Pak Tarno. Sehingga alhamdulillah mungkin untuk 2 hari ke depan Pak Tarno bersedia kembali ke rumah Bu Syariah untuk ya sebagaimana hubungan suami istri, menjalin hubungan yang lebih baik dalam rumah tangga. Sementara itu, geliat Ibu Syariah dalam memperjuangkan penjemputan Pak Tarno rupanya bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan sang kuasa hukum, Ibu Syariah memang bersikeras untuk mengurus kembali Pak Tarno. Lantaran belakangan ini, spekulasi miring nampak tak berhenti menghujam nama baiknya terkait tudingan menelantarkan Pak Tarno. Padahal sebelum ini, Ibu Syariah selalu setia mendampingi Pak Tarno, bahkan sebelum sang pesulap berhasil meraih kesuksesan di panggung hiburan tanah air. Dan setiap kali Pak Tarno jatuh sakit pun, sosok Ibu Syariah lah yang selalu merawatnya hingga kembali sehat. Sontak saja, tudingan miring terkait penelantaran sungguh mengiris hati Ibu Syariah hingga ia mengambil keputusan tegas seperti yang ia lakukan sekarang ini. Lantas, seperti apakah penjelasan pihak kuasa hukum Ibu Syariah? Makanya mau pulang aku ngajak aku ke Bandung. Terus SDW pada ngaku-ngaken. Kenapa? Hah? Minta diantar siapanya supir di sini. Biar punya si salah lebih banyak. Kenapa nggak pulang? Kan punya sendiri, yang punya istighfar. Suka sholat enggak? Suka sholat nggak di sini? Ah? Dulu suka sholat kan di bangku. Suka sholat nggak? Pengen nanya? Enggak. Ya Allah ya Robbi, ya Tuhanku. Gue nggak ibadah. Terus nggak pernah nggak ibadah. Kenapa? Kenapa? Kenapa nggak ibadah? Nggak kursi. Sholat nggak bisa. Sujud. Sholat ya waktu pas ini. Ya tadi sih udah sembuh ya. Biar aku dirawat sama Isa. Ya pulang ya. Pulang ya. Pulang sayang ya. Pulang ya. Rumah ya. Pulang rumah satu-satunya di situ. Ya alasannya istrinya kepingin suaminya pulang. Ya saat ini beredar
di media maupun online ya, gitu loh, bahwa Pak Tarno itu disia-siakan oleh istrinya, gitu loh. Justru saat ini istrinya Bu Syariah ini kepingin meluruskan, ya. Jadi bukan menjemput, mengambil Pak Tarno dari pihak-pihak lain. Tapi alhamdulillah tadi sudah kita komunikasikan dengan si Wahadi, dengan Mas Nanang dan Pak Tarno. Jadi waktu 2 hari ini kita tunggu supaya mereka yang berkeinginan untuk mengantarkan ke Bu Syariah. Dan sudah disepakati sama Aisyah sama Halimah ya. Nah, kedepannya dirawat bareng-bareng. Saya tegaskan kembali, istri sah Pak Tarno yang diakui secara hukum negara maupun agama itu hanya satu, yaitu Bu Syariah. Gitu. Hanya Bu Syariah yang istri sah dari Pak Tarno. Di luar itu saya anggap itu bukan istri dari Pak Tarno. Dan kalau memang mereka merasa istri Pak Tarno, coba buktikan kepada saya, coba tunjukkan. Ada bukti tidak? Karena memang Bu Syariah ini sehari-hari memang hidup bersama Pak Tarno gitu, termasuk sakit yang pertama, kedua gitu kan. Ini kan stroke tidak hanya sekali, sebelumnya sudah mengalami stroke juga. Cuma kenapa kok seolah-olah sekarang ini menelantarkan kan gitu, di settingnya seperti itu. Nah, inilah tidak benar karena memang waktu sakit pertama, kedua tidak pernah kita ekspos keluar, termasuk Pak Tarno juga keberatan untuk diberitakan ke media sosial. Di lain kisah, anggota keluarga Pak Tarno yang lain nampak mengambil langkah yang senada. Ia tepat pada hari yang sama dengan penjemputan Pak Tarno, Nurma selaku putri dari Pak Tarno telah menyambangi Polda Metro Jaya guna melayangkan laporan polisi terhadap salah satu orang terdekat Pak Tarno yang diduga telah mengeksploitasi sang pesulap. Sayangnya, berbanding terbalik dengan upaya Ibu Syariah, langkah yang diambil Nurma nampak belum membuahkan hasil yang konkret. Pasalnya, usai berdiskusi dengan pihak kepolisian, laporan dari Nurma terpaksa belum diterima karena kurangnya bukti tambahan. Namun, hal itu tak sedikit pun memupuskan harapan Nurma. Ia justru semakin berupaya untuk mencari bukti-bukti baru yang diharapkan mampu menguatkan tudingannya. Hari ini laporan kita di Polda Metro Jaya ini untuk sekarang ini ditunda dulu karena mengingat masih menyiapkan bukti-bukti untuk bukti tambahan dari laporan yang akan kita laporkan malam ini. Bukan berarti laporan kita ini tidak diterima. Ya. Jadi laporan malam ini kita sudah koordinasi dengan pihak penyidik untuk ditunda dulu dan kita akan menyiapkan alat bukti dan bukti-bukti yang baru mungkin. Ya, jadi tadi sudah sempat koordinasi juga dengan petugas-petugas atau pihak kepolisian di dalam gitu. Untuk laporannya diterima, cuman prosesnya masih masih menunggu ya. Menunggu. Ya, masih menunggu karena perlu beberapa hal untuk mendukung bukti-bukti gitu. Ya memang itu sih udah pasti ya. Kalau misalkan eksploitasi itu udah pasti gitu. Orang terdekatnya Bapak gitu. Untuk terduganya sih satu orang, cuman kemungkinan di belakang itu bisa ada pihak-pihak lain gitu. Saya ikhlas lah apa yang dikatakan sama netizen. Saya memanfaatkan Pak Tarno, apapun yang dikatakan dan dilontarkan sama mereka, saya ikhlas. Saya juga ya nggak bisa apa-apa, cuman serahkan sama Allah aja. Tapi nyatanya saya tidak pernah memanfaatkan Pak Tarno, nggak pernah. Malah saya ingin membantu Pak Tarno agar sehat lagi seperti semula. Alasan membuat laporan sebagai anak yang sayang sama bapaknya gitu, melihat kondisi bapak, apalagi semakin kesini bapak semakin banyak banget jobnya gitu. Saya khawatir kondisi bapak malah semakin drop gitu. Apalagi
sudah dengar nanti tanggal 25 Bapak mau ke Surabaya lagi gitu. Itu yang bikin saya sebagai anak merasa khawatir gitu. Makanya sebelum itu terjadi, saya harus segera bikin laporan supaya apa? Supaya Bapak tidak berlanjut. Itu sih gitu. Apalagi kan kenapa? Ya apalagi Bapak kan sekarang kondisinya udah mulai membaik ya, karena kemarin ada terapi dari Pak Panji gitu. Terus terang aja saya nggak suka bapak saya harus seperti ini gitu. Maksudnya bapak saya kan sakit, udah tua, dia itu kan harus istirahat lah, kan, apa namanya, harus perawatan untuk kesehatan badannya itu loh. Tapi bapak saya ini harus dagang, dibawa kemana-mana. Itu saya sebagai anak terus terang aja saya nggak suka. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.